Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak jauh aja. Oh, suara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Ba'd. Wa ni'azani wa iyyakum. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta kajian Zoom yang Masya Allah memiliki ketawaduan yang sungguh luar biasa, ingin sama-sama kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu agama, suatu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri, yang mesti kita senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin agar kenikmatan ini senantiasa berada dari diri kita, berada untuk kita senantiasa sampai akhir hayat menjemput kita. Salawat dan salam tentunya jangan lupa untuk senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana salawatnya? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ana ingin melanjutkan kampanye guru kami di SD Imam Syafi'i, yakni Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah, yang mana beliau senantiasa mengingatkan jemaahnya sebelum kajian untuk kita tuh jangan lupa mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad dan yang lain-lain, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang-orang bakhil, orang-orang pelit itu adalah orang-orang yang tidak ingin mengucapkan salawat tatkala namaku disebut. Wa iyadzubillah. Jadi kita di sini sama-sama saling mengingatkan untuk jangan lupa mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam tatkala nabi kita namanya disebut. Ya ikhwan ya azanillahu wa yakum, kita alhamdulillah bertemu lagi di hari keempat kegiatan kajian online tim KKN ya, tim 5 ya. Yang sebelumnya kita di minggu lalu sudah memulai bersama saya dan 2 kawan saya ya, yang mana sama-sama tim dari tim 5 ini, dan kami ingin selagi kita masih mampu dan kalian juga masih mampu untuk membantu menyimak, kami ingin melakukan ini untuk senantiasa supaya kita bukan mengajari maksudnya, tapi untuk kalian berikan kritik, nasihat, saran tatkala nanti kegiatan kita ini sudah selesai ya, setiap kegiatan kajian kita selesai. Jadi ya silakan pertanyaan apapun kalau ada yang ingin disampaikan, tapi yang lebih kami harapkan adalah kritik, saran, karena yang berada di depan antum sekalian ini bukanlah seorang ustadz, tapi masih pelajar yang walaupun semester akhir kami masih perlu banyak bimbingan, nasihat, saran dari kalian sekalian untuk supaya kita jadi lebih baik lagi ke depannya dalam menyampaikan ilmu agama yang kami gali di kampus kita yang telah kita dapatkan dari asatizah kita Al-Fadil, asatizah Al-Kiram ya. Ikhwani azanillahu wa iyyakum. Ya, kali ini kita berbeda sedikit tempatnya ya. Sebelumnya kita bertempat di Ma'had Syariful Qalbi, akan tetapi ketika kemarin saya melihat kita berdesak-desakan karena mungkin qadarullah tempat kita masih belum cukup untuk minimal ya bisa berasa nyaman. Kalau ada orang di dalam ruangan itu minimal 4 aja udah kasihan gitu. Ana nggak enak. Oleh karenanya alhamdulillah saya berterima kasih sebesar-besarnya, kami semua berterima kasih kepada kawan-kawan dari Masjid Al-Ihsan, terutama Bapak Harun hafizahullah yang telah
mengizinkan dan menyediakan untuk kami meminjam tempatnya untuk proses kegiatan taklim kali ini. Ya, semoga ini merupakan langkah yang bukan terakhir kita bekerja sama dengan Masjid Al-Ihsan, karena memang sebetulnya kita sudah seringkali bekerja sama dengan mereka. Kali ini merupakan kesekian kalinya dan kami ingin kegiatan ini senantiasa terus ada sehingga relasi kita sesama ukhuwah, saudara sama muslim terus berjalan, ya. Sehingga pada akhirnya kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani a'azzanillahu wa iyyakum, ya. Adapun kajian tematik kita pada kesempatan kali ini adalah berjudul menjemput rezeki di tengah pandemi, gitu. Menjemput rezeki di tengah pandemi. Rezeki ya ikhwan, a'azzanillahu wa iyyakum, itu sudah ma'ruf lah. Sudah kita ketahui bersama itu merupakan kebutuhan manusia, ya, merupakan kebutuhan manusia yang benar-benar sudah pasti, gitu loh. Akan tapi memang qadarullah wa masyafa'al, saat ini rezeki menjadi sulit untuk digapai, yakni tatkala Covid telah menjadi pandemi. Ya, qadarullah wa masyafa'al. Banyak orang yang tentunya kesulitan secara kauni, kita tidak bisa ingkari. Banyak orang yang terkena PHK, banyak orang yang dia berjualan tapi pendapatannya berkurang, atau minimal juga kami sebagai pelajar ketika pandemi ini menyebar di tengah-tengah kita jadi tidak bisa belajar bertatap muka bersama guru-guru kami seperti biasanya. Kami jadi di online kan. Ya, tapi semua ada hikmahnya. Ya, sebagaimana yang telah kita kupas di minggu lalu, semua ada hikmahnya. Yang tentunya kita tidak bisa cukup 1-2 hari mengupas hikmah-hikmah tersebut, karena saking banyaknya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di hikmah di balik musibah Covid ini. Ya. Dan sekiranya mungkin itu cukup, akan tetapi yang telah kita bahas di minggu lalu, hikmah-hikmah yang telah kita kupas, dan adapun pada kesempatan kali ini agar lebih bervariasi, ana ingin mengingatkan kita bersama tentang suatu kebutuhan yang dimana itu benar-benar pasti kita butuhkan, tapi qadarullah kita sedang diuji di kondisi seperti ini, yakni dikala pandemi Covid tersebar di tengah-tengah kita, ya. Akan tapi ikhwani azanillahu wa iyyakum, sebelumnya kita harus tahu definisi rezeki yang mana mungkin menurut kebanyakan kita cuma terbatas rezeki itu hanyalah harta. Iya. Rezeki itu hanya yang berkutat sesuatu tentang duit, tentang fulus. Nah, inilah yang mungkin kita terlebih dahulu ingin luruskan kepada antum sekalian, ikhwani azanillahu wa iyyakum. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Durrus Saniyah, ar-rizqu huwa ma yantafi'u bihil insan wa huwa naw'an. Rezeki itu apa-apa yang dia bermanfaat bagi seluruh manusia, dan dia terbagi menjadi dua jenis, ya. Apa itu? Rizqu yaqumu bihil badan, rezeki yang untuk sifatnya menegakkan badan, dan juga rezeki untuk menegakkan agama. Jadi ada dua. Apa im? Rezeki untuk apa tadi? Menegakkan badan, dan rezeki untuk menegakkan agama. Nah, disinilah yang terlebih dahulu ana ingin ingatkan kepada kita semua, baik yang datang pada kesempatan kali ini, ya Masya Allah duduk langsung bersama kita di Masjid Al-Ihsan ini, ya tentunya kami ingatkan, mungkin biar nggak terjadi kesalahpahaman, kita di sini terbatas, jadi memang sengaja kita mengundang secara dadakan agar yang datang tidak berkumpul banyak, ya karena juga tidak layak lah
pemateri seperti saya didatangin orang-orang banyak itu nggak layak juga. Tapi kami memang seperti itu. Kami di kondisi ini tidak ingin banyak-banyak karena ingin menyesuaikan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah dan ahli kesehatan yang ada di negeri kita. Ya, saya harapkan juga kawan-kawan dari online pun juga bisa memperhatikan dengan baik yang memperhatikan melalui Zoom ataupun memperhatikan menyimak nanti melalui rekaman audio YouTube yang sebagaimana telah kita share di channel kita Fatihus Sunnah, yang tatkala waktu itu kita juga sudah rekam juga dan kita share, yakni tentang hikmah dibalik COVID, dan kita semoga bisa diberikan kemudahan untuk share lagi rekaman audio ini bersama-sama di channel Fatihus Sunnah. Bukan untuk sekedar diambil ilmunya ya, karena ana tidak layak lah, belum layak untuk antum ambil banyak-banyak ilmunya, untuk antum peres tuh ilmunya tuh sebetulnya kurang layak. Ya, ini karena memang kita ingin belajar di momen KKN ini, maka kita ya mau tidak mau harus memberanikan diri agar kita bisa lebih baik ke depannya tatkala menyampaikan ilmu agama. Makanya yang diutamakan adalah kritik dan sarannya. Mohon kritik dan sarannya nanti, baik secara langsung ataupun nanti kalaupun malu ataupun merasa gak enak, silahkan melalui japri saya di WhatsApp. Ya. Nah, saya ulang lagi tadi bahwasanya ikhwan azanillahu, kata Syekh Utsaimin, rezeki itu ada dua. Rezeki untuk menegakkan badan dan rezeki untuk menegakkan agama. Ya. Maka di sini ikhwah, bagi yang masih diberikan kesehatan, ya, dan tentunya itu termasuk kita ya. Kalau kita nggak sehat, ana usir antum. Kita usir antum karena antum sudah menyalahi aturan. Ana pun juga begitu. Kalau antum terlihat ana sakit, ya antum usir ana karena ini sudah menyalahi aturan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan yang tidak tara. Nikmatnya pada momen ini, orang-orang pada di Wisma Atlet, kita di sini alhamdulillah sama-sama diberikan hidayah untuk sama-sama belajar ilmu agama, yang kata Rasulullah SAW, orang yang duduk-duduk itu mempelajari ilmu agama bersama itu, kata Rasulullah SAW, nazalat alaihim sakinah, akan diberikan ketenangan hati di dalam sanubarinya. Lalu kita capek, kita pusing, mungkin di siang hari kesel sama orang, kesel sama kondisi COVID yang berdampak buruk pada segala lini kehidupan kita. Tapi ada salah satu solusi untuk bisa mendinginkan kepala dan sanubari kita, jiwa kita, adalah dengan apa? Dengan mempelajari ilmu agama. Nazalat alaihim sakinah, akan diturunkan kepada mereka ketenangan hati. Ya. Jadi kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apalagi kesehatan itu memang kebutuhan utama setiap hamba. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maqbulun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang dimana itu kebanyakan manusia tertipu dengan kedua nikmat itu. Apa? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Dua nikmat besar yang sebetulnya tuh kita sangat butuh dengan dua nikmat ini, akan tapi kita seringkali menyia-nyiakan hal tersebut. Ya, itu sudah kita dapat ini udah jelas. Untuk nikmat sehat ini kita udah dapat. Ya, tadi kan kata Syekh, rezeki itu adalah rezeki yang berkutat tentang rezeki untuk menegakkan apa tadi? Yaqumu bihil badan, untuk menegakkan badan, dan juga rezeki untuk menegakkan agama badan. Berarti kita sehat, alhamdulillah. Pertama kita udah sehat. Ya, kita dapat nikmat itu, luar biasa. Insyaallah. Kemudian kedua kata Syekh tadi, nikmat untuk yaqumu bihi menegakkan agama gitu loh. Dan inilah yang sedang saat ini juga kita rasakan. Allah menggerakkan kaki kita, Allah menggerakkan sanubari kita, jiwa kita untuk sama-sama berada dalam masjid ini di jumlah yang terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya, walaupun pematerian seperti ini, semoga kita bisa tetap ambil ibrah dari apa yang kita
lakukan sekarang ini. Dan ini karena termasuk dari ibadah majelis taklim, kita sama-sama ingin bermudzakarah, saling mengingati tentang akhirat, tentang Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikhwanazanillahu wa iyyakum, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, maka dia akan diberikan kemudahan untuk beramal. Dia diberikan kesehatan, dia diberikan kemauan, beramal dia. Ya. Itulah nikmat hakiki dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bukan kasih duit gitu loh. Bukan hanya sekedar dia dikasih harta-harta yang sebetulnya malah bisa membinasakan dia. Makanya kata Rasulullah SAW dalam riwayat Hakim, "Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib." Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia memberi nikmat dunia kepada yang dia cintai ataupun kepada yang tidak dia cintai. Wala yu'til iman illa man ahab. Adapun keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Allahu Akbar. Dengan banyaknya dosa-dosa kita, dengan banyaknya aib-aib kita yang belum kita mungkin tobat dari perbuatan-perbuatan maksiat itu, tapi Allah masih menyayangi kita dengan memberikan kita dua rezeki yang hakiki, yakni apa? Untuk menegakkan badan dan untuk menegakkan agama. Nah, itulah rezeki yang hakiki yang harus kita mengerti dulu definisinya dari perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Durrus Saniyah. Ya, Masya Allah. Nah, adapun poin-poin yang terkait dengan judul kita, menjemput rezeki di tengah pandemi, inilah yang mungkin kita perlu tafsil, tapi qadarullah karena waktu yang terbatas, kita harus meringkasnya seringkas-ringkas mungkin. Ya. Naam. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Di sini saya memberikan 3 poin saja yang sebetulnya kalau kita mau rinci lebih dalam lagi itu banyak banget. Dan antum kalau mau mengupas lebih dalam melalui buku yang insya Allah ringan buat antum, buat ana juga, apa? Yakni kitab Mafatihur Rizq karya Syekh Dr. Fadil. Siapa dit? Syekh Dr. Fadil Ilahi. Ya, Mafatihur Rizq, kunci-kunci rezeki. Dan itu sudah diterjemahkan. Dan antum bisa beli di toko Ukhuwah sambil bawa promosi. Ya di mana aja lah. Antum silahkan. Antum mau beli di Ukhuwah Tambun, mau beli di warung herbal Fatihus Sunnah, mau beli di toko Munabil, beli di toko siapa. Kalau antum beli buku ini, insya Allah antum bakalan rugi. Karena di sini ada tafsir-tafsir yang lebih mendalam yang antum akan dapatkan seputar pembuka-pembuka pintu rezeki berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini kita harus tahu. Karena ini di antara konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam Al-Qur'an dibilang innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Innahu war-razzaq, dia yang Maha memberi, dia yang beri rezeki dia. Itu loh. Maka untuk bisa kita sama-sama mengimani konsekuensi dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan, harus kita ketahui, kemudian kita amalkan, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Ya. Ikhwani azani Allah wa yakum, yang pertama untuk menjemput rezeki di tengah pandemi ini, ya semua harus dijemput. Antum nanti punya anak, Mas Bojo udah punya anak. Kita nanti punya istri, Mas Bojo udah punya istri. Kita doang yang belum. Ya. Untuk bisa mendapatkan kasih sayang yang lebih, ya dijemput. Kalau dari mana? Dari sekolahan, dari pasar, ya. Menjemput kasih sayang.
antum jemput. Jangan biarkan anak antum naik angkot, jangan biarkan istri antum naik beca. Padahal antum di momen itu bisa menjemputnya dari suatu tempat. Gitu loh. Maka seperti itu juga rezeki. Untuk mendapatkannya gak cuma duduk kayak di rumah, tidur aja, nunggu bantuan dari pemerintah. Giliran gak dapet, marah-marah dia. Giliran gak dapet, keluar-keluar dia di Facebook, di Twitter. Ya. Padahal dia sendiri gak berusaha, dia tidur, dia di PHK, dia ngeluh. Dia harusnya berusaha berkreasi. Jadi kata Al-Ustadz Arifin Badri dalam kitab fikih praktisnya ya ikhwah zanillahu wa yakum. Ya. Kenapa kita dilarang meminta-minta? Kenapa kita dilarang untuk bersandar kepada pemberian manusia? Supaya kita kreatif, supaya kita memiliki variasi variasi amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki kepada diri kita. Kita di PHK, tapi kita masih punya handphone yang bisa buat online, yang bisa buka aplikasi marketplace dan yang semacamnya. Maka gunakan itu untuk tetap kita menggunakannya yang lebih bermanfaat, terkhususnya untuk menjemput rezeki itu kepada kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Yang pertama, ikhwani azani Allah wa yakum, untuk menjemput rezeki di tengah pandemi ini, ya, adalah dengan tentunya kita beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Kalau antum buka kitab Mafatihur Rizq kayak Dr. Syekh Fadil Ilahi, maka yang pertama antum dapatkan di bab pertama adalah istighfar. Istighfar. Karena bisa jadi tersebarnya pandemi di tengah-tengah kita, kesulitan apapun yang ada di sekitar kita itu disebabkan karena dosa-dosa kita atau dosa-dosa orang di sekitar kita, dan kita tidak berani untuk mengingkarinya minimal dengan hati. Kita selalu aja udah lo gue gitu loh. Ya. Ini sungguh memprihatinkan. Karena kalau kita diamkan, maka terjadilah musibah yang disebabkan karena dosa-dosa kita. Dan inilah yang terjadi sekarang. Allah. Makanya yang pertama adalah istighfar ya ikhwah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hud ayat 2 dan ayat 3. Awanistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajali musamma. Dan hendaklah kamu itu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Maka jika kamu mengerjakan yang demikian, nanti niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan yang baik secara terus-menerus kepadamu, tapi sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Enggak selama-lamanya. Kenapa? Supaya kita bisa terus beristighfar, ikhwah. Ngerti enggak maksudnya? Kenapa di sini disebut ila ajali musamma, dalam waktu yang ditentukan. Jadi kita diberi rezeki sekarang, belum tentu besok diberi rezeki juga. Belum tentu 2 hari berikutnya diberi rezeki juga, belum tentu. Apa hikmahnya? Supaya kita bisa terus nantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, dan kita masih merasa slow aja dari melakukan dosa-dosa tersebut. Gitu loh. Akan tapi kata Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis qudsi, atau bisa lihat di hadis Arba'in di terakhir itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau dzunubuka ananas sama." Kalau seandainya dosa kalian itu sebanyak langit, seluas langit, kemudian kalian minta ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, ghafartulak, aku akan mengampunimu. Allahu Akbar. Berbeda dengan kita melihat teman kita banyak melakukan kebaikan, 10 kebaikan dia lakukan buat kita misalnya, tapi satu kesalahan yang dia lakukan kepada kita, itulah yang diingat-ingat terus. 10 kebaikan yang dia lakukan kita lupakan. Paham maksud ana? Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Lau dzunubuka ananas sama. Dosa kita, wah udah selangit, seluas langit. Tapi Allah masih mengharapkan kebaikan buat kita, yakni dengan beristighfar kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan tidak peduli lagi dengan keburukan-keburukan yang telah kita lakukan di masa lalu. Luar biasa.
Makanya ikhwani azanillah wa yakum, ada kisah di zaman tabi'in yang mulia yang ma'ruf, yakni Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Tahu antum Hasan Al-Basri? Kisahnya gimana? Kisahnya ada 4 orang yang datang ke rumah beliau secara bergantian. Ini sowan, ya, pengen sowan ceritanya. Ya, pengen sowan, pengen meminta konsultasi kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Orang yang pertama, dia mengeluhkan tentang paceklik yang dia rasakan, ya. Gagal panen mungkin, atau kesulitan cuaca yang panen itu sulit untuk tercapai. Yang kedua, dia mengeluhkan miskin, fakir. Yang ketiga, dia mengeluhkan keturunan yang tidak kunjung datang. Yang keempat, dia mengeluhkan hujan yang tidak kunjung turun. Apa maksudnya? Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi dia mengeluhkan apa? Mengeluhkan paceklik, panen. Yang kedua apa? Dia mengeluhkan apanya? Mengeluhkan apa? Miskin. Yang ketiga apa, Im? Dia mengeluhkan apa? Mandul. Ya, gak punya keturunan. Yang keempat apa? Gilang? Hujan yang tidak kunjung turun. Tapi di waktu yang berbeda mereka sowan ke Al-Imam Hasan Al-Basri ini. Apa kata Hasan Al-Basri? Istighfar udah. Istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di suatu hari ini 4 orang ini bertemu nih. Ya. Saling kompromi. Imam Hasan Al-Basri kok jawabannya sama ya? Ini seakan-akan kayak pengen nebak-nebakin jawaban, karena kan jawaban kita berbeda-beda, tapi kok jawabannya sama. Ya. Maka di antara mereka ada yang datang mengeluhkan, kenapa kok bisa sama? Jawabannya apa? Jawabannya ada di surat An-Nuh. Ayat sekitar 10-13. Antum baca itu. Ana enggak mau sebut. Ya, ini kayaknya baru pertama kali ya sebagai dai cuman ngejelasin surat dan ayatnya tanpa dibacakan. Kenapa sengaja? Supaya antum nanti di rumah baca itu di antara surat ayat 10 sampai 12 13 itu. Ya. Karena enggak ada ruginya antum. Banyak orang yang di tengah pandemi ini justru malah dia malas baca Al-Qur'an. Ya. Padahal enggak ada ruginya dia baca Al-Qur'an. Walaupun terbata-bata, antum sudah tahu hadisnya. Iya. Kemudian ikhwani azanillahu wa iyyakum, yang kedua, selain dengan kita beristighfar untuk menjemput rezeki di tengah pandemi, adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau udah ngomong bertakwa, jawabannya sama lagi. Begini lagi, takwa lagi. Ya. Pasti mungkin ada gitu di sanubariat kita secara manusiawi. Takwa lagi. Ya. Tapi emang mau gak mau harus begitu ya, ikhwah. Ya enggak? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau misalnya mereka mau bertakwa, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka rezeki yang tidak diduga-duga dari mana datangnya. Ya. Ini sulit untuk kita bisa pahami sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan penuh kekurangan akalnya. Takwa lagi. Kita tuh punya tuh kalau solusinya udah kasih duit, dah nih solusi. Ini baru solusi nih. Tapi padahal itu bukan sesuatu yang hakiki untuk bisa menjemput rezeki di tengah pandemi. Karena ingat tadi rezeki menurut Syekh Utsaimin pertama untuk menegakkan badan, kesehatan itu rezeki. Kemudian untuk menegakkan agama, percuma orang punya
kesehatan badan tapi dia tidak melakukan hal yang positif. Ya. Dan kalau kita percaya takwa ya ikhwah, maka segalanya bisa jadi terjadi tanpa kita duga-duga. Belum lama ini ya ikhwah azani Allah wa iyyakum, ada 3 orang yang membantu menyalurkan kursi roda di RSCM. Tentunya di kondisi yang masih COVID seperti ini, belum lama. Dan di antara orang tersebut ada yang lagi nggak fit, jujur aja. Gitu loh. Itu kalau mungkin secara kauni bisa jadi kita terkena, orang-orang itu terkena COVID karena kita lewat ke gedung COVID. Tapi dengan penuh ketakwaan, alhamdulillah orang-orang tersebut keluar berhasil menyalurkan bantuan, membelikan kursi roda bagi anak yatim dengan penuh keamanan, tidak menimbulkan efek yang buruk bagi diri mereka, terutama dalam masalah kesehatan. Dan kesehatan itu adalah rezeki ya ikhwah. Maka inilah yang harus kita yang harus kita syukuri. Ini Anda bacakan nih, ada hadis bagus dari riwayat Ibnu Majah dan telah disahihkan oleh Syekh Albani. Ayyuhan nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah. Wajmilu fi talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Berarti sampai dia mati, gitu loh. Wa in abta'a anha fattaqullah, gitu loh. Walaupun rezeki itu terlambat datangnya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama nyawa kita belum sampai ke kerongkongan, insya Allah rezeki itu pasti akan ada. Masalahnya rezeki itu kita batasi tentang duit aja udah. Harta, sembako. Ya itu. Kita tidak menyadari bahwa kesehatan itu merupakan rezeki yang termahal. Dan ada lagi rezeki yang termahal dari kesehatan. Apa? Iman. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang sekiranya ditempatkannya kita di momen ini dalam majelis ilmu ini, walaupun pemateri seperti ini merupakan tanda insya Allah kita diberikan rezeki 2 jenis ini. Yakni apa tadi, Dit? Rezeki untuk menegakkan badan, kesehatan jadinya. Yang kedua, rezeki untuk menegakkan agama. Jadi dalam artian 2 rezeki itu adalah kesehatan dan iman. Ya. Kemudian ikhwani azani Allah wa yakum, ini yang terakhir. Ya. Untuk menjemput rezeki di tengah pandemi adalah dengan kita bersedekah. Waduh, kalau udah masalah ngasih sesuatu yang berharga, apalagi masalah duit, pasti kita merasa ada rasa manusiawi, mikir-mikir. Mau ngasih aneh 10 juta nggak? Mau? Oh, masya Allah, kalau dia mah nggak ditanya lagi, memang beliau dermawan dari sononya, nggak usah ditanya. Gitu. Gilang, mau nggak ngasih aneh 10 juta sekarang? Mikir-mikir pasti Gilang. Amin, mau ngasih aneh 10 juta nggak? Itu handphonenya buat aneh mau nggak ya? Ini buat rekaman buat aneh. Masih mikir-mikir dia. Karena begitu, yuhibbuna ma'al hubban jamma, manusia itu benar-benar cinta sama harta itu melebihi banget lah cintanya. Ya. Maka dari situlah kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya enggak terlewat batas dalam masalah kecintaan kita pada harta ini yang penuh hina ini. Seperti apa? Seperti dengan bersedekah, gitu loh. Dan itu tidak membuat kita merugi. Ya. Tidak ada sedekah yang membuat kita merugi.
Karena kata kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Berapapun kamu belanjakan hartamu kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalian, ya, maka pasti Allah akan menggantinya. Allah akan melipat gandakannya. Fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian kasih, apapun yang kalian infakkan, pasti Allah ganti. Nah, masalahnya kembali lagi, kalau kita bicara tentang ganti, pasti tentang duit. Gitu loh. Bukan tentang iman. Padahal itulah yang udah pasti kita dapatkan. Adapun nanti misalnya Allah ngasih kita lipat ganda harta, itu cuma bonus yang begitu kita dapatkan. Tapi ada sesuatu yang kita pasti dapatkan dari kita bersedekah. Yang pertama adalah iman. Beriman. Dan dibuat hati kita itu jadi kaya. Karena kaya yang hakiki itulah bukan kaya harta, tapi kaya hati. Dan antum sudah tahu hadisnya, ya kan? Oke lah, kalau misalnya antum gak peduli tentang kekayaan hati, pengennya kekayaan harta, maka disinilah yang antum harus bisa percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar melipat gandakan berupa iman ataupun kekayaan hati, bukan, tapi benar-benar kalau ente mau, bisa Allah melipat gandakan dalam bentuk harta juga seperti yang kita mau. Belum lama ini, ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum, ada seorang penuntut ilmu yang dia biasa, ini mati nggak, Min? Belum ya? Nah, kira mati ini rekamannya, rekaman suaranya. Belum lama ini ada seorang penuntut ilmu di suatu daerah yang dia biasa berselisih pendapat dengan ustadznya, dengan gurunya dari kampung itu juga, gitu loh. Ya kan, tetapi karena kita sama-sama mengerti apa itu ukhuwah al-islamiyah, maka tentunya mereka mengamalkan ajaran tersebut. Karena ribut, berselisih pendapat, itu adalah bumbu-bumbu yang pastikan kita dapatkan tatkala kita bergaul sama orang. Kalau emang gak mau bergaul sama orang, gak mau sakit hati, udah hidup di hutan aja lu mendingan, gitu loh. Kita ini hidup di kota. Setiap orang datang dari berbagai daerah. Yang di kampung pun juga sekarang udah banyak yang datang dari berbagai daerah. Maka mau gak mau bakal mendapatkan perbedaan yang tidak sesuai dengan selera kita atau selera orang lain. Maka pasti bumbu-bumbu perselisihan, ribut, berantem itu pasti akan ada aja. Makanya hakikat baper, ya ikhwah, bukan hanya sekedar kita gak marah tatkala ada orang yang menyakiti kita. Karena kalau antum baca kitab Zadud Da'iyah Syekh Utsaimin, di situ bukan hanya sekedar si dai sabar dengan mad'unya, tapi mad'u itu juga harus sabar kepada gurunya, gitu loh. Sama ini di adab apapun, Syekh Utsaimin punya kitab Ta'zimul Ilm kayak gitu juga, begitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena kita ini manusia. Kita ini manusia yang punya penuh dengan kesalahan. Sehebat-hebat ustadznya, pasti ustadznya juga bakal melakukan kesalahan. Disitulah mulai mad'unya atau temannya lah, kita bilang lah ya. Ini bukan ustadz teman. Aneh lah. Anak contohkan Ana lah sama Adit berteman, gitu loh, bersahabat karib. Ana sebaik-baik Ana akan melakukan kesalahan kepada Adit. Adit harus sabar dengan Ana. Begitu juga dengan sebaliknya, tatkala Adit melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang rese, Ana harus sabar, ganti-gantian. Jadi hakikat baper pada asalnya adalah kita tidak memutuskan ukhuwah, tidak keluar grup, tidak mau memulai interaksi dan yang semacamnya. Karena ada pun misalnya kita sakit hati karena mungkin orang gak sesuai dengan selera kita, komunikasinya itu sesuatu yang biasa. Intinya kita jangan left group, jangan tidak mau berinteraksi lagi. Kalaupun mau berinteraksi harus kita yang mulai duluan. Udah kayak bocil aja,
Ya. Ya. Karena tidak seperti itu. Nah, inilah yang diamalkan oleh siapa? Oleh penuntut ilmu dan ustadznya ini. Dia berselisih terus. Tapi di balik perselisihan pasti tetap aja kita saudara sama muslim. Dan belum lama ini ustadz tersebut tanpa diminta tahu aja kalau penuntut ilmu ini lagi butuh dan diberilah uang. Wah, kalau antum ngasih anak uang kayaknya, atau anak ngasih antum uang kayaknya mikir-mikir pasti. Antum ngasih apa ke gue kasih apa ke lu. Tapi ustadz ini dia nggak dikasih apa-apa oleh penuntut ilmu ini, tapi dia mengamalkan salah satu cara untuk menjemput rezeki walaupun tengah pandemi. Apa? Yakni dengan memberikan sedekah kepada penuntut ilmu. Kalau antum buka Mafatihur Rizq, maka antum akan dapatkan nanti pasal ya untuk membuka pintu rezeki adalah dengan memberikan sedekah kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu yang mereka menghabiskan waktunya fokus untuk menuntut ilmu agama. Gitu loh. Ini sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Dr. Al-Ilahi dalam pasal tersebut, dalam bab tersebut. Ada dua orang kakak adik, kakaknya kerja, adiknya belajar. Suatu ketika kakaknya merasa cemburu. Gue yang capek-capek kerja, dia yang dapat ilmu. Ngadu sama Nabi SAW begitu ya, ini kata-kataan aja. Tapi apa kata Rasulullah SAW? La'allaka turzaqu bihi. Justru mungkin karena sebab ente memberikan sedekah kepada adik yang fokus nuntut ilmu agama itu, itulah sebab ente diberikan rezeki. La'allaka turzaqu bihi. Kata Imam Al-Qari, ya di situ ada penjelasannya lagi. Di sini pakai turzaku. Apa turzaku? Majhul apa maklum nih? Yuf'alu. Majhul apa maklum? Majhul. Dalam bahasa Arab itu ada majhul. Jadi kayak diberikan, memberikan sama nggak? Beda ya. Jadi itu majhul. Jadi diberikan. Kenapa diberikan? Karena kata Imam Al-Qari, bisa jadi ente dapat kerjaan itu bukan dari pekerjaan yang ente dapatkan, tapi dari ente, dari hasil pekerjaan itu memberi kepada adik ente yang memberi tadi itu. Adik ente yang fokus menuntut ilmu agama atau siapapun lah, nggak termasuk tentang sahabat karib. Ya belum lama ini sih alhamdulillah anda lihat dari Fatihus Sunnah ada yang memberikan kepada kawan kita ya, yang fokus dalam menuntut ilmu agama, dan bukan anak. Ya, karena santri di Fatihus Sunnah bukan anak gitu. Dan anak senang melihat itu. Dan insya Allah itu akan jadi pembuka dia mendapatkan rezeki, insya Allah. Dia gak bakal rugi deh. Karena tadi itu kata Imam Qori, bisa jadi ente diberikan rezeki itu bukan karena pekerjaan ente, tapi karena sedekah yang ente berikan kepada para penuntut ilmu. Dan itu ente harus yakin ya ikhwan. Makanya si ustadz ini dia gak mikir-mikir gitu loh. Si penuntut ilmu ini gak minta, si penuntut ilmu ini gak ngemis-kemis, gak ngeluh apa, dikasih langsung. Dan itu gak sedikit jumlahnya, lumayan lah. Dan suatu hal yang menakjubkan bisa memberi dalam nominal tersebut di tengah pandemi seperti ini. Allahu Akbar. Ya. Inilah yang ingin kita sampaikan dari pembahasan menjemput rezeki di tengah pandemi ini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Ya, adapun misalnya ada pertanyaan, cacian, gebukan, rayokan, silahkan. Bercanda. Enggak, tapi serius. Ada yang ingin bertanya enggak? Dari offline dulu, yang hadir di sini langsung. Amin. Ayolah. Diem baik, ngopi. Nih, gelasnya pecah ini. Enggak ada nih. Kalau enggak ada pertanyaan, ada yang tanya nih. Dan pasti tanya Boim lah, ana lah. Siapa lagi? Ya karena kan kesayangan kita semua ya enggak. Panglima kita. Ya. Nggak ada yang tanya, aneh tanya ini. Nggak, bercanda. Itu langsung dak-duk loh. Ini ngantuk langsung kayak Kadriel kan begitu kan. Antum mau nanya, aneh tanya antum. Langsung yang ngantuk langsung langsung apa namanya? Langsung ngumpet di balik punggung. Langsung tiarap dia.
Ya, enggak bercanda. Ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan dari offline, karena mungkin di sini kawan-kawan udah pada jadi kiai, mungkin kita maklumi, udah pada pinter ya. Jadinya kita alihkan kepada kawan-kawan yang online ya. Ada pertanyaan, cacian, gebukan, makian, saran, nasihat ya, terutama kritik saran ya. Silakan. Ada nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu, ente lagi. Aduh, udah, nggak apa-apa. Nanti yang lain kek, dari kemarin ente mulu, nggak apa-apa. Lanjut, karena ente pertamax ya, kalau dalam Kaskus tuh pertamax, jadi kita harus muliakan yang pertamax, yang pertama kali nanya. Tafadol. Bagaimana caranya kita menghilangkan sifat baper itu? Karena sifat baper itu kan sangat berbahaya. Tadi yang bilang tentang hal kebenaran atau merasa bagaimana kita untuk menghilangkan orang lain. Wah, ini pertanyaannya nggak sesuai dengan tema nih, tapi kita jawab ya. Karena kalau kita suka baper, itu diantara penghalang kita dapat rezeki. Dan untuk pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk nggak baper, ini bisa panjang kalau kita bahas secara sempurna. Dan kita ringkas saja ya. Intinya cara menghilangkan baper adalah kita senantiasa mau bersosialisasi, tetap mau berinteraksi, tetap mau berkomunikasi di suatu forum yang kita berada di dalamnya. Apalagi forum itu bersifatnya positif. Ya. Enggak ada yang sempurna, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Ya. Sebagian kalian tuh ada yang kafir, sebagian kalian ada yang beriman. Kafir di sini bukan hanya sekedar kafir akidah, tapi kafir maksiat, kufrun una kufrin kata Ibnu Abbas. Jadi kita harus tahu dulu ya, selain kita mau tetap berinteraksi, inilah emang konsekuensi kita bergaul sama manusia. Ada aja yang kurang, ada aja yang masih bergelimang dengan kekurangannya itu. Kita harus mengerti di sini, kita sama-sama belajar makanya ya. Dan ikhwani azani Allah wa yakum, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mau tetap bergaul kepada manusia dan mau bersabar kepada gangguan-gangguan yang mereka dapatkan, itu khairun minaladina la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adzahum, dibanding orang-orang yang dia nolep. Kalau nolep tuh bahasa gaul sekarang ya, dia nggak mau bergaul sama manusia dan dia nggak mau sabar dengan gangguan-gangguan yang pasti mereka akan dapatkan dari perkumpulan tersebut. Dan istilah alhamdulillah ada senior kita Mas Bejo yang masya Allah gaul lah di Pademangan, masyhur lah, nggak kenal Mas Bejo ya. Nah kita harus belajar nih sama beliau ini ya, bukan berarti kita lebih dahulu ngaji, bukan berarti kita lebih hebat baca Al-Qur'annya, tapi dalam sosialisasi di sini ana akui Mas Bejo lebih baik daripada antum semua, dan kita semua ya selayaknya belajar cara berkomunikasi, cara bergaul oleh beliau, supaya minimal kita tuh nggak gampang baperan gitu loh ya. 7 menit lagi ya, jadi mungkin satu pertanyaan aja karena khawatir nanti pertanyaan berikutnya menghabiskan waktu, karena kita hanya membeli premium sejam doang. Adapun pertanyaan yang nanti antum ingin sampaikan lagi, silakan tanyakan di WA Ana, di grup Pemuda Fatihus Sunnah atau Japri ya, atau antum bisa datang langsung ke rumah Ana atau ketika kita bertemu. Kalaupun nanti Ana bisa jawab, Ana jawab, dan itu tentunya dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan jawaban itu, yang telah memberikan ilmu itu, dan Ana bisa salurkan kepada antum. Adapun misalnya Ana nggak tahu ya, antum harus maklumi bahwasanya beginilah pendekar baru turun gunung gitulah ya. Ini bukan pendekar, justru masih nyubit. Cuman gimana, kita pengen belajar gitu loh. Oleh karenanya yang diharapkan itu bukan pertanyaan tapi kritik dan saran. Ya itu yang Anda harapkan, karena kita masih banyak keterbatasan, kekurangan yang kita bisa pungkiri dari taklim kali ini. Akan tapi walaupun di balik keterbatasan kekurangan kita tetap bisa mendapatkan ibrah dan manfaat bersama dari
yang telah kita lakukan saat ini, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya yang nikmatannya terhingga. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, wa la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minum.